oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada istilah kafir nggak boleh, Masya Allah. Kafir itu udah istilah Quran. Istilah Quran mau dihilangkan, tetap aja nasibnya juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau di dunia dimuliakan, kalau dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sengsara nih nasibnya. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam surat juz 30 aja, ini juz 30 banyak sekali berbicara tentang nasib orang-orang kafir. Munasabatuha lima qablaha. Munasabarnya korelasi, hubungan dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya surat apa itu? Surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini surat Al-Fajr. Ada hubungannya nggak? Ada. Tata'allaqu surah Al-Karimah ba'da bima qablaha min wujuhin thalathatin. Jadi terkait surat Al-Fajr ini dengan surat sebelumnya itu surat Al-Ghasyiyah itu dari min wujuhin thalathatin. Dari tiga sisi. Yang pertama, inal qasam as-sadir fi awaliha kadalil ala sihati ma khutimat bi surah allati qablaha min qauli ta'ala min qauli azza wa jalla inna alaina ayyabahum thumma inna alaina hisabahum. Jadi tiga sisi itu bahwasanya al-qasam sumpah as-sadir yang muncul, yang terbit fi awali surah di dalam surat ini wal fajr ya, kad dalil sebagai dalil ala sihati ma hutima bi surah allati qablaha, menjadikan dalil atas benarnya penutupan dari surat sebelumnya. Min qauli ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna alaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Kepada kamilah mereka akan dikembalikan dan sesungguhnya kamilah yang akan menghisab mereka. Jadi sumpah itu muncul di awal surat wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian yang kedua, tadammanati suratus sabiqah qismatun nas ila fariqain. Nah, itu di dalam surat Al-Ghasyiyah itu berisi pembagian manusia menjadi dua kelompok, ya. Kelompok askia wasuada, kelompok askia orang yang sengsara, wasuada dan orang yang bahagia. Ashabul wujuh al-khasyiyah, ashabul wujuh al-khasyiyah ini kelompok orang-orang yang wajahnya khusyuk, ya. Washabul wujuh an-naimah, khasyiyah itu takut, ya. Kelompok orang-orang yang wajahnya ketakutan, itu ashabul orang-orang askia, orang yang celaka. Washabul wujuh an-naimah, sementara wajah-wajah yang orang yang bermuka penuh dengan kenikmatan, nah itu di dalam surat ini, di dalam surat sebelumnya, surat Al-Ghasyiyah, ada ashabul wujuh al-khasyiyah, ada wajah-wajah yang orangnya itu ketakutan, kemudian ada wajah-wajah orangnya penuh dengan kenikmatan, itu dalam surat Al-Ghasyiyah. Sementara wastamal hadis surah, sementara surat ini ala dzikri ta'ib minat tughat, yaitu menyebutkan kelompok-kelompok orang-orang yang tughat, yang melampaui batas. Itu kelompok Adun, wa Samud, wa Fir'aun, alladhihum minal fariq al-awwal. Kelompok Ad, Samud, Fir'aun, itu mereka adalah kelompok pertama. Wa Tu'aib minal mu'minin, al-muhtadin, asyakirin, ni'amallah, alladhihum adadul fariq al-thani. Sementara kelompok-kelompok yang beriman ini, al-muhtadin yang mendapatkan hidayah, asyakirin ni'amallah yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, mereka itu adalah kelompok yang kedua. Bahkan al-wa'du wal wa'id hasilan fi suratain. Maka ancaman, janji Allah dan ancaman itu terjadi di dalam dua surat tadi, surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-Fajr. Surat Al-Ghasyiyah orang yang wajah celaka, kemudian wajah bergembira atau penuh dengan kenikmatan. Kemudian di kelompok surat Al-Fajr ini ada kelompok orang-orang yang melampaui batas dari kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, itu
Itu kelompok pertama penghuni neraka, orang-orang yang sengsara. Kemudian kelompok kedua yang beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kelompok kedua. Jadi di dalam surat ini, dalam surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-Fajr ini betul-betul kedua-duanya berisi ancaman dan janji Allah kepada kedua kelompok tersebut. Inna jumlata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad fi hadhihi surah musyabihatul jumlah li jumlatin afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat fi suratul mutaqaddimah. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ini dalam surat Al-Fajr ini mirip dengan surat yang sebelumnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana diciptakan? Di surah Al-Mutaqaddim. Musyabahah itu sama ya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad? Kalau ini, apakah mereka tidak memperhatikan onta bagaimana Allah menciptakannya? Isinya sama ya. Ya, kita lanjutkan. Mastamalat alaihi surah. Isi surat Al-Fajr ini apa aja? Istamal di surah ala agrad sitah. Jadi isi surat Al-Fajr ini ada 6 tujuan. Agrad sitah. Al-qismul ilahi bil fajr, al-qasamul ilahi bil fajri wal asri, al-awail min dzilhijjah, wasyafi wal watar wal lail, ala ana adzal kufar waqi'un hatman la mafarra fih. Nah, ini tujuan pertama adalah al-qasam al-ilahi. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu fajar dan dengan 10 malam, 10 pertama dari bulan Zulhijjah, jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Allah bersumpah. Tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah sampai Idul Adha itu kan. Nah, itu hari itu Allah, hari-hari yang istimewa. Kalau Allah bersumpah dengannya berarti waktu itu istimewa. Al-qasam al-ilahi berarti sumpah Allah itu terhadap waktu fajar. Berarti fajar itu istimewa. Kemudian 10 awal dari bulan Zulhijjah juga istimewa. Kemudian wasyafi wal watar. Syafi genap, wal watar ganjil, wal lail dan juga demi malam. Itu semuanya Allah bersumpah. Waktu-waktu yang istimewa. Bersumpahnya untuk bersumpah apa? Untuk apa tujuan bersumpah? Ala ana adzabal kufar waqi'un hatman la mafara fi. Bahwasanya azab bagi orang-orang kafir itu pasti terjadi, tidak bisa lari ya. Tidak bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wal fajr wal layalin asyar. Demi waktu fajar dan demi 10 di bulan Zulhijjah. Itu yang pertama, tujuan pertama adalah al-qasam al-ilahi. Menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu-waktu yang mulia. Kemudian yang kedua, iradu qasasi ba'dil umam adz-dzalimah al-badi al-mukadzibat Rasulullah. Kemudian mengetengahkan kisah beberapa umat-umat yang zalim yang Allah hancurkan, yang mereka mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun di darbil masal untuk memberikan contoh. Wabayan mahalabi minal azab, juga menjelaskan apa yang menimpa mereka berupa azab bisa babi tughyani, disebabkan melampaui batasnya mereka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, ya, dari ayat 6 sampai 14. Ketiga, bayanun annal hayat ibtila'un linnas bil khairi wasyarr. Penjelasan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini tidak lain adalah ibtila, ujian bagi manusia. Kita sebagai manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bil khairi wasyarr. Dengan kebaikan dan keburukan. Wal ghina wal ghani wal faqr. Wal ghina wal faqri. Dengan kekayaan dan juga kemiskinan, itu ujian juga semuanya. Kebaikan, keburukan, kekayaan, kemiskinan itu ujian. Wa ta'aruf
ala tabiatil insan fi hubil mal, dan juga mengetahui bagaimana tabiat manusia, naluri manusia di dalam mencintai harta, ya. Wa taudih an kasratin ni'am ala 'abdin laisat dalilan ala ikramillahi lahu. Dan juga menjelaskan bahwasanya banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan baginya. Walal faqr wa dhiqil ais dalilan ala ihanah. Dan juga kefakiran dan kesempitan hidup bukan dalil atas Allah menghinakannya. Itu dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 20. Fa ammal insani idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akrama. Nah, kemudian tujuan keempat, wasfu yaumil qiyamah wa ahwali wa syada'idihi. Nah, ini wasfu, menggambarkan, mensifati, mendescribe, ya. Wasfa itu mendescribe, menggambarkan hari kiamat dan kengerian-kengeriannya, wasyada'idiha, dan kedahsyatan-dahsyatannya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak jika bumi itu diadu satu sama lainnya. Dari ayat 21 sampai 23. Kelima, bayanu inqisamin nas ila fariqain fil akhirah. Penjelasan pembagian manusia menjadi dua kelompok, ila fariqain fil akhirah, di akhirat. Su'ada wa ashqiya. Su'ada orang yang bahagia, wa ashqiya orang yang celaka. Wa tamanal ashqiya al-auda ila dunya. Sementara orang-orang yang celaka itu berharap bisa balik ke dunia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Celakanya aku, coba aku kembali lagi ke kehidupanku. Kemudian yang terakhir, al-ikhbar an dhafari su'ada bin na'im al-azim fi jannanillah. Ini pemberitahuan, ikhbar, kabar tentang keberuntungan orang-orang yang bahagia dengan nikmat yang agung, nikmat yang besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadluha, utamaan surat Al-Fajr ini. Rawa An-Nasa'i an Jabir qala shalla Mu'adz salatan faja'a rajulun fa shalla ma'ahu fatawwala fa shalla fi nahiyatil masjid fansarafa fa balagha dzalika Mu'adzan fa qala munafiq fa dzakara dzalika Rasulullah fa sa'ala al-fata fa qala ya Rasulullah ji'tu usalli ma'ah fa tawwala alayya fansarabtu wa sallaitu fi nahiyatil masjid fa'alabtu naqati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afattanun ya Mu'adz aina anta min sabbihi isma rabbikal a'la wa samsi wa duhaha wal fajr wal laili idza yaghsha. Jadi di antara keutamaan surat ini adalah bahwasanya Mu'adz itu pernah sholat bersama seorang lelaki. Ternyata Mu'adz itu memperpanjang sholatnya, membaca surat yang panjang-panjang. Maka lelaki tersebut akhirnya keluar dari ngikut kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Dan ternyata oleh Mu'adz dikatakan dia itu munafik. Kenapa dia nggak mau sholat bareng saya? Kemudian lelaki tersebut disebutkan lelaki tersebut kepada Rasulullah SAW bahwa ada seorang lelaki sholat bersamaku ya Rasulullah. Ternyata dia berpaling dari sholatku, dia sholat di pojok masjid. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kenapa engkau begitu berpisah dari Mu'adz bin Jabal? Katanya, ya Rasulullah, aku datang untuk sholat, ternyata Mu'adz bin Jabal memperpanjang sholatnya. Fansorabtu, maka aku berpaling darinya, wa sholaitu fi nahiyatil masjid, aku sholat di pojok masjid. Fa'alabtu naqati, karena aku sedang mengikat ontaku. Ternyata dia takut kalau ontanya itu kabur karena sholatnya terlalu lama. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah justru berkata kepada Mu'adz, afattanun ya Mu'adz, apakah engkau telah membuat fitnah, wahai Mu'adz? Dan membuat fitnah artinya menyulitkan orang, wahai Mu'adz. Aina anta min surat sabisma rabbikal a'la? Di mana engkau? Di mana posisi engkau dengan surat sabisma rabbikal a'la wa syamsi wa duha wal fajr wal laili? Kan ada surat-surat pendek-pendek. Kenapa engkau baca yang panjang-panjang?
Kenapa kau membaca surat Al-Baqarah, baca Al-Imran, ya? Panjang itu. Ini aja pilih. Ada surat Sabisma Rabbikal A'la, ada surat Wasyamsi Wadduha, dan ada juga Al-Fajr. Disebutkan surat Al-Fajr ini oleh Nabi SAW menunjukkan surat ini memiliki kemuliaan, keistimewaan. Hatmiyatu azabil kufar wa jaza'u ba'dihim fid dunya. Hatmiyah, kepastian, keniscayaan azab bagi orang-orang kafir dan balasan sebagian dari mereka di dunia. Jadi di dunia mereka ada diazab, sebelum di akhirat diazab. Judulnya seperti itu. Kita lihat tafsirnya Al-Mufradat Al-Gharibah. Tafsirnya langsung ya, tafsirnya. Tafsirnya udah habis. Ini wa tafsir, at-tafsir wal bayan. Tafsir dan penjelasannya. Wal fajr wal layalin ashr. Antum semua pakai laptop atau pakai pakai handphone, Ustaz? Pakai handphone ya? Kelihatan nggak? Pakai laptop, pakai handphone. Ada, kalau pakai laptop kan kelihatan. Kalau pakai handphone kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan? Aduh, sayang banget. Komputer nggak punya juga? Kami ada PDF-nya, Ustaz. PDF-nya surat ini ya? Juz 3. Oh, ada PDF-nya. Yang beli di kampus belum ya? Ada, Zat. Ada juga. Oke deh, dibaca deh. Dibaca. Jangan sampai saya jelaskan cuma nggak ngerti ntar. Dibaca, ada yang punya nggak? Yang dari kampus, Zat? Ya, baca. Yang tafsirnya aja, tafsir halaman berapanya tuh ya? Tafsir wal bayan. Yang tafsir dan penjelasan tadi ya? Ya betul, baca. Dibaca coba. Biar pada jelas. Baik, Ustaz. Tafsir dan penjelasan. Demi fajar, demi malam yang 10. Ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh yang penuh dengan pancaran cahaya. Waktu subuh adalah waktu terurainya gelap malam setiap harinya, dan waktu bagi manusia dan hewan sebagai tanda bangun dari tidur untuk melakukan berbagai kepentingan dan mencari rezeki. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Surat At-Takwir ayat 18. Dan firman-Nya juga artinya, dan demi subuh apabila mulai terang. Di surat Al-Mudaththir ayat 34. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sumpah dengan salat fajar. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang mulia. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, Ma min ayamil amalu solihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayam, yakni asyri daili hajjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji min dalika bisyai'in. Artinya, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian semua itu tidak kembali lagi. Kemudian di ayat
3 surat Al-Fajr, yang artinya demi yang genap dan yang ganjil. Sesuatu yang genap dan ganjil dari setiap sesuatu, di antaranya adalah hari-hari, malam-malam, ini yang genap dan yang ganjil. Ada yang mengatakan bahwa kata asyaf'u di sini adalah hari Idul Adha, karena hari tersebut adalah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Sementara itu, yang dimaksud al-witru di sini adalah hari Arafah, karena hari tersebut jatuh pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud as-saf'u di sini adalah 2 hari tasyrik, hari pertama dan kedua yang diperbolehkan untuk keluar dari Mina dalam ritual ibadah haji. Sementara itu al-witru di sini adalah hari tasyrik yang ketiga. Kemudian di ayat yang keempat, Al-Fajr, demi malam apabila berlalu. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan malam jika datang dan pergi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mudaththir ayat 33 yang artinya dan demi malam ketika telah berlalu. Dan firman-Nya juga di surat At-Takwir ayat 17 yang artinya demi malam apabila telah larut. Sebagaimana datangnya waktu subuh mempunyai banyak manfaat, waktu malam juga memiliki manfaat sehingga jiwa menjadi tenang dan dapat beristirahat dari kepenatan aktivitas. Dengan perginya waktu malam, terdapat manfaat dengan mengistirahatkan tubuh yang telah lelah berusaha sejak siang hari. Di ayat yang kelima surat Al-Fajr, artinya, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal? Tidakkah sumpah dengan semua hal itu? Tidakkah sumpah dengan semua hal ini dapat memberikan pengertian yang memuaskan bagi setiap orang yang berakal? Kata hijr berarti akal. Siapa saja yang memiliki akal dan hati pasti mengetahui bahwa segala hal yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala ini berhak untuk dibuat sumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian kisah umat-umat terdahulu untuk bahan pemisalan dan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 6 sampai 8 yang artinya, tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wahai manusia, tidakkah kamu mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Ad yang pertama, yaitu keturunan Ad bin Haus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kaum ini juga disebut dengan kaum Iram. Iram adalah nama lain dari kaum Ad yang pertama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 50 dan yang artinya, dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala. Kaum Ad generasi setelahnya disebut dengan kaum Ad yang terakhir. Mereka tinggal di negeri Rimal yang terletak di antara Oman dan Hadramaut. Nabi mereka adalah Nabi Hud alaihissalam. Mereka adalah kaum yang memiliki tempat tinggal yang kukuh dan tinggi di musim semi. Kemudian mereka kembali lagi ke rumah mereka jika tumbuhan sudah mulai banyak. Mereka berpostur tubuh tinggi dan kekar. Mereka adalah manusia paling keras secara watak dan paling kuat secara fisik. Di seluruh negeri tidak didapati sebuah kota yang memiliki bangunan kuat dengan banyak tiang tinggi yang terukir seperti kota mereka. Yang benar, tidak didapati kabilah seperti kabilah mereka dalam hal postur tubuh yang tinggi, keras lagi kuat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 69 yang artinya, ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 15 yang artinya, maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kehebatannya dari kami? Tidaklah mereka memerhatikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Jawab qasam, sumpah di awal surat ini di mahzub atau dibuang diperkirakan adalah, wahai orang kafir Mekah dan semisal kalian, pastilah kalian akan disiksa.
Jawaban ini ditunjukkan oleh ayat Alam taro kayfa fa'ala rabbuka bi'ad dan setelahnya. Dan domir pada kalimat lam yukhlaq misluha dan yang benar adalah kembali kepada kabilah. Maksudnya tidak diciptakan kabilah seperti kabilah Ad di negeri tersebut di masa mereka. Domir tersebut juga kembali kepada Imad atau tiang karena ketinggiannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Zaid. Karena seandainya begitu maksudnya, pastilah Allah berfirman, Allati ya'mal misluha fil balad, yang tidak dikerjakan sepertinya di negeri tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat lam yukhlaq misluha fil bilad. Tafsir Ibnu Katsir. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah dalam surat Al-Fajr ayat ke-9. Kabilah Samud adalah kaum Nabi Soleh alaihissalam yang memotong batu besar dan memahatnya. Mereka membangun rumah, istana-istana, dan bangunan-bangunan yang besar dengan batu-batu tersebut di daerah Hijr yang terletak di antara Sam dan Hijaz dan di lembah Qira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Syu'ara ayat 149 yang artinya, dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Dan firman-Nya juga dalam surat Al-Hijr ayat 82 yang artinya, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Juga dalam surat makna dari ayat ke-10 surat Al-Fajr yang artinya, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Pemimpin Mesir di masa Musa alaihissalam adalah pemilik bangunan-bangunan yang besar. Di antaranya adalah piramida yang dibangun oleh Fir'aun untuk dijadikan kuburan mereka. Mereka memaksa bangsa mereka untuk membangun piramida tersebut. Ada yang mengatakan kata Autad adalah para tentara dan pasukan yang mendukung kerajaannya. Penggunaan kata Autad atau fasak untuk mengungkapkan kata abniyah, bangunan, menunjukkan besarnya bangunan mereka yang mempunyai bentuk pasak yang terbalik. Luas pondasinya semakin ke atas semakin lancip. Kemudian dalam ayat 11 dan 12 surat Al-Fajr yang artinya yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Mereka yang telah disebutkan yaitu kaum Ad, Samud, dan Fir'aun yang telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman dan dosa di negeri mereka. Mereka berperilaku diktator, membangkang, dan tertipu dengan kekuatan mereka serta banyak melakukan kerusakan di negeri mereka dengan kekufuran dan kemaksiatan dan menzalimi rakyat. Dalam ayat ke-13 surat Al-Fajr yang artinya, karena itu Tuhan menimpakan cemeti azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang pedih kepada kelompok-kelompok tersebut. Azab yang serupa dengan sebuah cambuk yang menyakitkan yang biasa dipakai untuk menghukum. Azab mereka telah disebutkan secara terperinci di dalam surat Al-Haqqah dari ayat 5 sampai ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab azab tersebut, yaitu pelanggaran hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat ke-14 yang artinya, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi perbuatan setiap manusia. Tidak sedikit pun dari perbuatan tersebut yang lepas dari pengawasan Allah, sehingga Allah akan membalasnya dengan kebaikan jika perbuatan itu baik dan kejelekan jika perbuatan itu jelek. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan tersebut, baik sedikit maupun banyak, kecil maupun besar. Al-Mirsad adalah tempat yang dipakai untuk mengawasi. Tujuan pengulangan kisah ini di banyak tempat di dalam Al-Quran adalah untuk mengingatkan dan memberi nasihat kepada manusia tentang hal itu. Baik itu dengan dalil kekuasaannya, menjelaskan kediktatorannya kepada hambanya, atau dengan memberikan peringatan dan menakut-nakuti mereka.
Semua itu agar mereka mengetahui bahwa azab yang telah terjadi pada seseorang atau suatu kaum akan terjadi pula kepada orang atau kaum yang berbuat sama. Baik, Allah katsiran kepada Saudara Karman. Selanjutnya saya yang bacakan lagi ya. Masih pakai bahasa Indonesia aja deh, nggak usah pakai bahasa Arab dulu. Ini ada di kitabnya, di bukunya. Ini buku aslinya saya punya. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Fiqhul hayati awil ahkam ya. Jadi dari ayat tadi sampai ayat 14 itu ada fikih kehidupan. Jadi kita memahami, fikih itu artinya memahami. Apa yang bisa dipahami dari ayat-ayat di atas itu dalam bagi kehidupan kita dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Pertama, ayat-ayat ini menunjukkan hal-hal berikut. Satu, azab orang-orang kafir itu pasti akan terjadi, ya, pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu subuh atau sholat subuh. Kemudian bersumpah pula dengan 10 hari atau 10 malam bulan Zulhijjah serta perhitungan genap dan perhitungan ganjil dari segala sesuatu. Karena segala sesuatu tidak akan terlepas dari dua bagian ini. Ada ganjil, ada genap, ada 1, ada 2, ada 3 ya. Ada 1, ada 3, 5, 7, 9, 11 ya. Ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu seperti firman Allah, maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Kemudian Allah juga bersumpah dan dengan malam jika telah berlalu. Ya, seperti firman Allah, dan demi malam ketika telah berlalu. Dalam surat Al-Mudaththir. Maksudnya adalah seluruh malam. Ya, seluruh malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua hal ini. Bahwa orang-orang kafir pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Apakah orang beriman akan disiksa juga? Ya, disiksa tapi tidak kekal abadi. Kalau kita punya iman, punya dosa, ya dibersihkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kekal abadi. Kalau orang-orang kafir kan selama-lamanya. Maksudnya adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini menunjukkan kemuliaan hal-hal itu ya. Jadi kalau Allah bersumpah wal fajar, wal laili, wal qamar itu berarti fajar itu waktu fajar itu istimewa ya, memiliki kemuliaan. Dan menunjukkan bahwa di dalam hal tersebut ada berbagai macam manfaat dunia dan akhirat. Seperti menjadi dalil keesaan Allah atau menganjurkan manusia untuk bersyukur. Imam Al-Qurtubi pengarang kitab tafsir Al-Jamilah Kamil Quran berkata, Allah bersumpah dengan nama dan sifatnya untuk ilmunya dan bersumpah dengan perbuatannya untuk kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan bersumpah dengan objek perbuatannya untuk keajaiban ciptaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Dan firman-Nya demi langit dan yang datang pada malam hari. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesuatu yang dibuat untuk bersumpah dan sesuatu yang menjadi tujuan sumpah dengan firman-Nya. Hal bidzalika qasamul lidzir, maksudnya akan tetapi dalam hal ini terdapat sesuatu yang dapat diterima oleh orang-orang memiliki akal. Maksud dari hal itu istifham ya. Istifham itu adalah kalimat tanya takrir untuk menetapkan bahwa semua hal yang telah disebutkan itu karena kemuliaan dan keagungannya. Jadi semua yang disebutkan subuh, kemudian 10 malam di bulan Zulhijjah, kemudian ganjilan genap, itu semuanya adalah mulia dan agung. Berhak untuk dijadikan penguat untuk perkara yang disumpah. Jadi kalau ingin bersumpah dengan sesuatu itu berarti dia mulia. Ya. Kalau ingin bersumpah dengan sesuatu, menggunakan benda itu, maka mulia benda itu. Itu perkara penyiksaan orang-orang kafir. Ini Allah mau bersumpah bahwa orang kafir itu akan disiksa dengan apa Allah bersumpah? Dengan waktu subuh, dengan 10 hari di bulan Zulhijjah itu waktu-waktu yang istimewa. Ya, dengan sumpah, dengan satu istimewa itu bersumpah bahwa orang-orang kafir akan diazab. Ya. Pertanyaan semacam itu seperti seorang yang telah menyebutkan argumentasi yang kuat, lantas dia berkata,
Apakah ada argumentasi lagi setelah apa yang telah aku sebutkan? Dia bermaksud bahwa tidak ada argumentasi yang melebihi argumentasinya. Dari sini sebagian ulama mengatakan jika ayat tersebut merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal-hal itu dijadikan tujuan untuk bersumpah. Ketiga, hal ini untuk diambil pelajaran dan sebagai pelipur bagi Nabi SAW. Allah menyebutkan kisah 3 golongan dari manusia secara global. Mereka adalah simbol kekuatan, kekerasan, dan kediktatoran. Jadi ini kelompok-kelompok yang kuat, ya, keras, diktator. Mereka adalah kaum Ad pertama atau kaum Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Ya. Ini penduduk orang-orang yang istimewa, yang kaya-kaya ini, orang-orang ahli-ahli bangunan. Maka kata Iram adalah klasik terdahulu yang tidak diciptakan kabilah sebelum mereka, seperti mereka pada saat itu di dalam negeri mereka. Dalam hal kekuatan ini, Iram negeri penduduknya kuat, keras, fisik yang besar, dan postur tubuh yang tinggi. Ya, mungkin 2 meteran, 3 meter, 5 meter ya tingginya. Bukan seperti kita ya. Mereka tinggi-tinggi, kuat-kuat, kekar-kekar. Nah, kaum Samud adalah kaum Nabi Soleh. Ya. Di kaum Nabi Soleh kan punya onta keluar dari batu. Ya. Nah, itu kaum Nabi Soleh ini minta kepada Nabi Soleh untuk membuktikan kemujizatannya. Ternyata dikeluarkan onta dari batu-batu. Yang mereka itu, batu-batu itu bagi mereka sering mereka pahat, sering mereka hancurkan ya, untuk membuat bangunan-bangunan. Mereka mengukir dan menggunakannya untuk membuat rumah yang besar di lembah Kiro. Ya, lembahnya namanya lembah Kiro. Jadi hebat ini kaum Samud. Para tafsir berkata kaum Samud adalah kaum pertama kali memahat gunung. Jadi gunung dipahat itu. Masya Allah. Membuat gambar dan membuat batu marmer. Kemudian mereka membangun 1.700 kota. Kota dibangun oleh mereka. Semuanya terbuat dari batu. Wah, ini teknologi batu dari kaum Samud ya. Tetapi karena kufur nggak ada gunanya. Selain itu mereka membuat 2.700.000 jumlah yang semua dibuat menggunakan bahan dari batu. Nah, itu batu ya. Sementara Fir'aun Raja Mesir memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Fir'aun juga punya bangunan-bangunan tinggi ini. Pasukannya banyak atau tempat tiang yang biasa digunakan untuk menyiksa rakyatnya. Ini Fir'aun. Ketiga golongan manusia tersebut, kaum Ad, Tsamud, dan Fir'aun telah melampaui batas dalam kezaliman. Mereka zalim ini. Fir'aun itu zalim, anak kecil disembelih. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ya. Dan perbuatan-perbuatan permusuhan di dalam negeri. Itu mereka berbuat aniaya, berbuat permusuhan. Mereka berbuat zalim dan bangkang serta menebar kerusakan di negeri mereka. Oleh karena itu mereka, Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa yang pedih kepada mereka. Karena balasan itu adalah sejenis dengan perbuatannya. Jadi ini kaum-kaum yang Allah azab karena perbuatan mereka yang kejam-kejam. Hal ini menunjukkan bahwa siksa di dunia dibandingkan dengan siksa di akhirat adalah seperti hukuman cambuk. Ya. Dibandingkan dengan hukuman bunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan siksa akhirat dan siksa dunia. Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah mengawasi amal setiap manusia hingga membalasnya. Baik, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak kita lanjutkan pada tafsir surat berikutnya. Jadi ayat berikutnya 15 sampai 20. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai. Belum ada, Dad. Oke. Ayat 15 sampai 20. Langsung tafsir dan penjelasan. Maka adapun manusia apabila Tuhan menguji atau memuliakan atau memberikan kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
Adapun manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, kemudian memuliakannya dan memberikan kesenangan, dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Sesungguhnya manusia itu telah salah berpikir. Jadi keyakinan demikian salah dia. Kalau Allah berikan nikmat, berarti aku dimuliakan Allah. Tidak ya. Bahwa jika dia diuji dengan kenikmatan, Allah memuliakannya dengan harta atau keluasan rezeki. Lantas dia berkata, Tuhanku telah memuliakan, mengutamakanku, memilihku, mengangkat derajatku, dan membebaskanku dari siksaan. Oh, padahal nggak ada hubungan dengan siksaan itu. Ya. Nikmat duniawi, nikmat harta, nikmat segala macam tidak ada hubungan dengan siksaan. Itu diucapkan dengan keyakinan bahwa semua itu adalah bentuk dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dia bergembira dengan apa yang telah dia peroleh dan senang dengan pemberian tersebut. Namun dia tidak bersyukur atas semua itu dan tidak mengetahui bahwa semua itu pada hakikatnya adalah ujian bagi dirinya dari Tuhannya. Jadi mereka tidak bersyukur, justru kufur. Maksud dari kata al-insan dalam ayat ini adalah jenis, bukan khusus orang kafir saja. Hal semacam ini juga dapat dijumpai di banyak kaum muslimin. Jadi ada juga orang muslimin yang punya sifat-sifat seperti mereka. Pamal insan idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa inahu fa yaqul rabbi akraman. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari manusia dan mencela keyakinannya. Ya, keyakinannya salah. Bahwa jika Allah mengeluaskan rezeki sebagaimana untuk mengujinya, dia itu diyakini bahwa Allah memuliakannya. Enggak, padahal kalau orang kaya, ya orang kafir juga ada yang kaya. Orang kafir ada yang kaya, banyak sekali, berlimpah ruah hartanya, miliaran, bahkan triliunan. Padahal sebenarnya tidak demikian, akan tetapi itu adalah ujian. Jadi semua ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, apakah mereka mengira bahwa kami memberi harta dan anak-anak kepada mereka, itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 55-50. Senada dengan isi ayat tersebut adalah firman Allah dalam mensifati orang-orang kafir. Mereka mengetahui yang lahir, ya'lamuna dhahira minal hayati dunya wa manil akhirati hum ghafilun. Itu orang-orang kafir mengetahui yang lahir, yang nampak dari kehidupan dunia. Yang nampak-nampak aja, yang tersembunyi, yang batin itu, yang nilai-nilai spiritual nggak mereka lihat. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu amalan, suatu cobaan, dia berpaling ke belakang. Ringkasnya adalah sesungguhnya kekayaan, kemewahan, jabatan, dan kekuasaan bukan merupakan tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Semua itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, sesungguhnya kemiskinan dan sulit rezeki juga bukan merupakan tanda akan kemurkaan Allah terhadap hamba-hambanya. Ada kok di sahabat Nabi ada yang tidak kaya, ada yang masih disumbang. Itu bukan bukti kemuliaan. Allah berfirman, namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Adapun jika dia diuji dengan kefakiran dan sulit rezeki, dia berkata, Tuhanku menghinakan dan mencelaku. Ini adalah cara berpikir yang salah juga. Ini cara berpikir yang salah juga. Kalau dapat nikmat, dimuliakan. Kalau dapat kesulitan, dihinakan. Bukan. Kemudian dalam keadaan seperti itu, dia tidak boleh berkeyakinan bahwa itu merupakan penghinaan dan penistaan Allah terhadap dirinya. Jadi nggak boleh punya keyakinan yang salah itu. Kalau lagi miskin dianggap Allah menghinakannya, lagi kaya Allah memuliakan. Tidak ada hubungan dengan kekayaan duniawi.
Dalam hal keadaan tersebut, manusia salah. Keluasan rezeki tidak menunjukkan manusia berhak memperolehnya. Itu dalil kita sendiri dengan menyaksikan orang-orang kafir, fasik, dan ahli maksiat memiliki banyak harta, berlimpah ruah, triliunan ya. Wah, Masya Allah, vilanya banyak, yang mobilnya banyak ya. Itu orang-orang kafir, fasik juga. Kesepitan rezeki juga bukan tanda kita tidak berhak menerimanya. Itu dapat kita katakan, kita ketahui bahwa melihat kefakiran sebagai sebagian nabi. Para nabi itu nggak kaya-kaya ya, ada sebagian yang miskin. Ya. Nabi Musa dikatakan oleh pengikut Fir'aun, ngapain Nabi Musa itu nggak punya apa-apa. Fir'aun itu kaya raya. Kita ikuti Fir'aun saja. Kita hidupnya jadi bahagia. Ya. Kesempitan rezeki juga bukan tanda kita tidak berhak menerimanya. Kita dapat ketahui dengan melihat kefakiran sebagian nabi, para pembesar kaum muslimin, orang-orang soleh, para ulama. Kemuliaan di sisi Allah adalah untuk orang yang taat, yang beramal untuk kepentingan akhirat. Sementara itu penghinaan di sisi Allah adalah bagi orang-orang yang bermaksiat dan tidak beramal soleh. Keluasan rezeki dunia bukan berarti kemuliaan dan ketinggian derajat. Demikian juga dengan sempitnya rezeki. Itu bukan berarti hina dan tercela. Kekayaan hanyalah sebuah ujian bagi si kaya. Apakah dia akan bersyukur? Kefakiran adalah ujian bagi orang fakir. Apakah dia akan bersabar? Melihat kesalahan sikap manusia dalam dua hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala membantah dengan firman-Nya, sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Wa la tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mengajak motivasi untuk memberi makan orang miskin. Jadi memuliakan anak yatim, kemudian beri orang miskin, itu amal perbuatan yang Allah sukai. Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan manusia dalam dua perkara tersebut. Hal yang sebenarnya adalah tidak seperti yang dia sangka. Jadi berbeda dengan apa yang mereka sangka. Sungguhnya Allah memberikan harta kepada orang-orang dicintai dan tidak dicintai. Jadi harta itu diberikan kepada orang dicintai dan tidak dicintai. Orang mukmin, orang kafir pasti juga diberikan. Dia menyempitkan rezeki kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Jadi ada yang dikasih di sulit hidupnya, ada juga orang kafir sulit hidupnya ada. Jangan sangka orang kafir kaya juga, ada miskin, sulit ya. Saya pernah ke Gunung Sindur. Gunung Sindur itu Cina-Cina miskin. Rumahnya reot-reot ya, rumah kayak kampung-kampung gitu dan punya anjing. Itu Cina kaya ada, Cina miskin juga ada ternyata. Ya, jadi ada yang diberi Cina, ada yang tidak diberi. Ada yang diberi Allah suka, Allah tidak suka juga diberi. Ya, kalau dunia Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya. Lanjut. Dia menyempitkan rezeki kepada orang dicintai dan tidak dicintai. Poros semua itu adalah ketaatan kepada Allah dalam masing-masing keadaan tersebut. Jika diberi kekayaan, hendaknya bersyukur atas kenikmatan tersebut. Jika ditakdirkan menjadi orang miskin, hendaklah ia bersabar. Jadi ada hikmahnya lah, suka bersyukur dan bersabar aja itu. Bukannya sombong, bukannya punya keyakinan ini kita dimuliakan. Enggak, kalau urusan duniawi itu bukan dimuliakan, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu mencela mereka atas perkataan mereka yang tidak baik itu, Allah mencela mereka tentang keburukan tindakan yang lebih buruk dari sebelumnya. Hal itu ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan harta yang berlimpah, mereka tidak menunaikan hak Allah dalam harta mereka. Kalian, wahai orang-orang kaya, tidak memuliakan dan berbuat baik kepada anak-anak yatim, dan tidak menganjurkan diri kalian dan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Sebagian kalian juga tidak menganjurkan sebagian yang lain untuk menyambung tali silaturahim kepada fakir miskin, dan tidak saling menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Baik, sudah jam 9. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
selesaikan surat Al-Fajr minggu depan. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Udah. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka bika asyhadu an la ilaha illa anta wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagian ini tapi Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan.